Halo sahabat keluarga Indonesia, kembali berkumpul kita di Pas Asik, podcast at Komnas Anak Seru dan Asik bersama saya Steve Christoph dari Yayasan Lingkar Indonesia Peduli. Hari ini saya kembali ditemani ya oleh mentor rekan saya, ada Ibu Tia Rahmania, selain sebagai Dewan Pakar di Lingkar Indonesia Peduli juga sebagai dosen psikologi di Universitas Paramadina Jakarta. Silakan Bu Tia, menyapa dulu keluarga Indonesia. Halo, salam sehat juga semua sahabat keluarga Indonesia. Saya Tia Rahmania. Semoga semua berada dalam keadaan terbaiknya dan mudah-mudahan kita juga bisa berikan informasi terbaik ya, dan ulasan-ulasan yang baik juga. Kali ini temanya apa nih? Baik, Pak Steve. Ya, terima kasih. Ya, jadi terakhir waktu kita sesi terakhir ya, kemungkinan kalau Indonesia mengingat gitu ya. Kalau dengan Ibu Tia ini kita selalu membahas tentang internet, media sosial gitu ya. Nah kemarin sebenarnya ada kabar baik ya Bu, ada dari Kementerian Komunikasi dan Digital itu ya, karena di sesi terakhir itu kan kita sempat bahas ya, Australia mulai ngeluarin aturan pembatasan penggunaan gadget. 13 tahun baru boleh punya gadget, umur 16 tahun baru boleh punya medsos. Kita kira-kira Indonesia seperti apa ya? Ternyata direspon nih ya oleh kementerian, udah ditandatangani oleh Presiden Prabowo juga ternyata peraturan pemerintah TUNAS, tata laksana untuk anak aman dan sehat secara digital, nama aturannya. Ya maksudnya ini bisa jadi fondasi lah gitu ya, karena kan seperti kita tahu kalau dalam diskusi kita kan selalu kita bahas tentang saat ini nggak bisa anak Indonesia itu, jangan anak Indonesia, orang dewasa terlepas dari penggunaan internet. Ya, tapi kan Ibu Tia selalu meng-highlight, meng-encourage kita menggunakan internet secara aman dan sehat. Misalnya kalaupun juga seperti e-sport ya, games online itu kalau digunakan dengan tepat gitu ya, itu bisa jadi satu pengembangan karakter juga. Kan seperti itu. Nah, kemudian terkait TUNAS ini gitu ya. Sekarang kan juga ada ini TUNAS ini ada pembatasan juga ya Bu, cuman mungkin masih dicari teknisnya ya. Sama di bawah 16 tahun, 13 tahun tuh ada batasan-batasannya gitu. Saat ini kan ada fenomena orang menyebut brain rot. Brain rot gitu ya. Sama seperti pertanyaan kita di sesi sebelumnya kan, adiksi internet itu nyata apa tidak? Ternyata nyata. Ibu Tia cerita masalah dengan perilaku dan lain-lain. Nah ini brain rot ini menurut pandangan Ibu Tia sebagai pemerhati nih ya, nyata apa tidak? Apa brain rot itu sebenarnya Bu? Gitu. Jadi kalau kita mengawali dengan komentar terkait situasi di Indonesia sekarang ya, tadi kan Bro Steve sampaikan adanya kebijakan pemerintah yang mana menurut kita harus apresiasi hal tersebut, bahwa negara tertentu, negara lain sudah sangat concern dan kemudian Indonesia melakukan hal yang sama, walaupun kemudian perlu kita lihat lagi, kita analisis kembali batasannya di mana tepat apa tidak, tapi at least itu sudah menunjukkan concern yang sangat tinggi terkait efek dan dampak dari suatu era digital yang mungkin bisa menjadikan suatu hal yang negatif nantinya. Betul. Dan kita juga sebagai akademisi maupun pemerhati kan harusnya bahagia juga ya, karena berarti concernnya sudah mulai ada, dan negara ada dan hadir pada masalah-masalah yang seperti ini, yang mana nanti ke depan itu akan semua kayaknya nggak akan pernah lepas tuh dari konteks digital teknologi. Lalu muncul brain rot gitu kan, bahwa istilah ini hadir yang mana mengartikan adanya masalah penurunan mental dan juga intelektual. Yang disebabkan oleh banyaknya paparan-paparan konten-konten yang tidak berkualitas pada seseorang atau individu, di mana konten yang tidak berkualitas itu ditangkap oleh indera kita dalam kapasitas yang berlebihan gitu. Dan kita sudah lihat sekali kan sebenarnya sekarang ini kalau kita ngeklik aja media sosial, kan yang booming itu, yang banyak disimak, dinikmati ya yang ringan-ringan itu gitu. Sehingga konten-konten creator juga ya seringan mungkin. Betul. Apa tuh istilahnya?
viral, Iya, yang viral viral, malah ya, yang seperti itu. yang mungkin menurut kita nggak penting gitu ya. Yang bahkan nggak penting, Iya. tapi ternyata Iya, wah itu yang itu laku. yang Iya, laku, iya, iya, itu iya, yang iya. viral Betul, gitu. betul. Tapi ternyata dampaknya ada pada sisi mental juga berefek pada intelektual. Iya. Dimana kemudian seseorang yang terdampak, yang kemudian merasakan brain rot itu menjadi kurang konsentrasi, kemampuan analisisnya menurun gitu ya, kemampuan problem solvingnya juga menurun, lalu fokusnya juga gampang teralih gitu, karena kan memang otak kita ini berespon terhadap stimulasi-stimulasi yang ditangkap. Betul. Gitu. Kalau konten-konten yang ditangkap adalah konten-konten ringan tidak berkualitas, yang kemudian kita sebut receh itu, dan itu tidak cuma sekali dua kali, tapi terus. Yang ada kan memang isi kepala kita cuma hal-hal yang ringan, tidak mendorong kemampuan analitis, tidak mendorong skill problem solving begitu. Jadi sesungguhnya masuk akal. Brain rot ini, dan lebih jauh lagi kalau bicara berdampak pada konteks kesehatan mental, ternyata bisa sekali jadinya karena kita terpapar terus dalam waktu yang tinggi, panjang, banyak, kita kemudian jadi nggak istirahat. Kekurangan istirahat itu kan menimbulkan fokus dan perhatian yang menurun. Betul. Gitu. Bisa juga kemudian berdampak depresi. Nah, sesuatu yang melelahkan mudah sekali memicu masalah-masalah mental yang lain. Seperti itu tuh. Setuju. Bro Steve. Iya. Jadi memang cenderung yang dicari sensasi. Konten konten itu gitu. tidak substansinya lagi. Tapi saya contoh kemarin gitu ya. Kadang-kadang teman saya juga yang ngingetin di kantor. Jadi saya suka nonton itu kalau lagi pusing kepala gitu ya. Makanya saya tertarik dengan brain rot ini. Suka nonton Indian food, Bu. Kan lucu-lucu tuh Indian. Yang di street foodnya itu iya, ya. kan gitu ya. Mohon maaf saya bukan gimana-gimana tidak sama saudara-saudara saya yang orang India, bukan itu ya. Cuman suka gitu lihat lucu ya. Kadang-kadang tuh ada temen yang, tapi karena udah nggak ngingetin. Kirain Anda itu kerja sampai malam di ruangan sendiri, nggak taunya nonton gituan gitu kan. Karena sensasi kan, wah asik, lucu gitu ya memang, kan. Dan akhirnya memang benar kata seperti Bu Tia sebut tadi, jadi kayak kejebak di situ. Jadi tiap buka medsos, karena suka ngeliat Tempo atau apa gitu ya, gue nyari itu dulu deh, gitu ya. Itu dulu yang keluar karena kita yang sering algoritmanya betul. Karena kita juga tahu kan bahwa kalau kita bicara media sosial, digital, sebenarnya juga salah satu kebutuhannya adalah untuk pleasure, activity gitu. Tapi kemudian ternyata bisa jadi kalau berlebihan dampaknya begitu. Jadi kitanya terpaku, terus nggak taunya yang tadinya pengen istirahat 15 menit jadi 1 jam, 2 jam. Nggak berasa gitu. soalnya bener. Pekerjaan jadi nggak selesai. Nah itu juga adalah masalah ataupun dampak. Gitu. Dan udah keburu capek ya, sehingga mau balik lagi ke pekerjaan, fokusnya udah berkurang nih. Loadingnya lama jadinya. Iya, betul. Ya karena memang gimana ya, screen time itu kan juga pengaruh ya, mata capek. Nah jadi secara fisiologis pun ya terganggu. Betul. Gitu, iya. Jadi brain rot ini orang mungkin awalnya anggapnya, ya mungkin keluarga Indonesia anggapnya, ada yang menganggapnya nih hal yang ringan kan sebenarnya. Orang cuma nonton konten yang ringan-ringan kok gitu ya. Tapi karena screen time-nya lama, durasinya lama, sering, nah itu bisa mengganggu kognisi juga, kesehatan mental ya. Malas menganalisa yang berat-berat. Karena saya merhatiin juga ada teman saya juga gitu. Dulu senang baca. Sekarang dia senengnya ya pokoknya apapun yang ada di gadget, X dan lain-lain gitu, pokoknya itu. Nah sekarang kalau diajak membedah materi bareng, males. Nanti deh, saya bacain nanti aja. Nanti deh, diambil handphone lagi, dia buka X atau apapun yang dia suka lihat gitu kan. Konsep brain rot ini, istilah brain rot ini begitu pentingnya menurut saya. Itu juga menjadi alasan barangkali kenapa kemudian Oxford University Press kemudian mengeluarkan kan brain rot ini adalah Oxford Word of the Year 2024. Banyak yang cari tahu ya. Banyak yang cari tahu, kepo gitu apa yang terjadi. Brain rot nih, apa nih, walaupun gitu ya. Istilahnya memang sebenarnya sudah dari tahun 1854 dari satu buku yang menceritakan tentang pekerjaan itu, aktivitas dan sebagainya. Judulnya Walden kalau nggak salah itu gitu.
Tapi ini gambaran yang terjadi saat ini dan memang perlu kita concernkan, perlu kita perhatikan kalau kita tidak ingin kemudian manusia-manusia atau kita-kita ini kemudian malah menjadi individu yang terseret arus digital. Betul. Tanpa berefek, tanpa memberi dampak yang positif pada betul. Diri maupun masyarakat. Betul, gitu. Betul. Oke, kalau itu di kita ya, maksudnya yang udah dewasa. Nah, kita kan juga tahu sekarang sampai pemerintah Indonesia, pemerintah ya, let's say sebelah ya, Australia juga ngeluarin aturan tentang penggunaan gadget itu ya. Artinya untuk anak-anak yang sudah diberikan gadget oleh orang tua dalam usia yang cukup dini, artinya bisa mengalami brain rot juga ya. Why not? Gitu ya. Karena kalau kita bicara konsep brain rot sendiri, di mana kelemahan ataupun degradasi mental serta intelektualnya disebabkan oleh paparan konten-konten yang tidak berkualitas, tidak bermutu, ya, berarti siapapun tanpa batasan usia, gitu. Dan malah kemudian kita harus lebih concern lagi pada generasi-generasi muda ini. Betul. Mengingat apa? Mengingat mereka kan masih sangat berkembang gitu. Masa tumbuh kembang kembang, masa emas. Apa yang ada yang diberikan oleh lingkungannya itu yang mereka tangkap, dan kemudian itu yang pasti akan meninggalkan jejak-jejak di kognisinya, di otaknya, begitu. Iya, karena kan kita lihat ya, kan they are very very high attached lah sama gadget itu, internet, anak-anak ini. Jadi seperti kemarin saya baca di mana ya, Denmark apa Norwegia tuh. Jadi mereka mau balikin anak sekolah lagi. Setelah 20 tahun mereka ngeliat digitalisasi itu doesn't work. Mau balik lagi kayak kita zaman dulu, Bu. Pakai buku, nulis gitu ya kan. Dan saya lihat ada jurnal juga menyatakan enggak, anak tuh lebih cepat belajar. Memang pakai digital itu canggih, seakan-akan canggih, cepat. But actually mereka belajar lebih baik ketika mereka menuliskan itu. Benar, karena semua sensorinya terstimulasi. Bergerak, berpikir, merasa, meraba gitu. Betul. Yang tidak diberikan oleh teknologi sesungguhnya. Walaupun ada AI dan sebagainya tetap tidak bisa mengalahkan yang sifatnya alami tadi. Tahapan perkembangan juga gitu, bro. Tahapan perkembangan manusia itu ya tadi kan nggak mungkin seorang individu itu langsung bisa jalan kan. Dari bayi dia merangkak dulu, ya toh, terus baru berjalan jatuh, kemudian dia bisa berdiri tegak. Kalau itu terputuskan sebenarnya tahapannya itu something wrong nanti tuh di depannya. Gitu. Kesehatan perilakunya terganggu ya, pertumbuhannya. Ya, karena misalnya kita bahas kayak sekarang kan generation alpha nih muncul lagi gitu ya, terpapar misalnya kayak AI, ChatGPT misalnya gitu kan, terbiasa menggunakan itu. Tadi saya kepancing nih karena Ibu Tia sebut tadi kemampuan analitisnya jadi lemah ya gitu, karena kebanyakan pakai AI itu dia tinggal kasih kata kunci. Betul. Saya pernah tuh di kantor, jadi teman saya ngasih lihat, ini bro kayak gini, ngeri saya ngeliatnya. Cepet ya, langsung hasilnya. Misalnya kita mau tulis apa ya, mungkin tulisan tentang apa, masukin set, Wow. Luar tuh. Wow. Luar biasa. Betul. Wah, ini gimana nih anak-anak sekolah nemu yang begini, dia kreatif. Jangan kan anak sekolah, mahasiswa pun saya pikirin ini mau gimana kemampuan dia gitu ya, maksudnya ya apa-apa gampang tinggal masukin aja. Jadi gitu ya, sehingga ya balik lagi tadi ya kayak yang disebutkan tadi terkait dengan brain rot, akhirnya fungsinya jadi berubah, fungsi otak berubah, analitis berkurang. Betul. Saya dalam konteks ini tidak mengharamkan bahwa betul. Ada perkembangan-perkembangan teknologi digital yang membantu kesejahteraan manusia, harapannya kesejahteraan manusia. Tapi dengan adanya kecepatan teknologi digital ini, maka tugas kita yang harus mewaspadai efek samping, dark side-nya dari hal tersebut. Betul. Bahwa kemudian kita cepat menemukan literatur, research dari ChatGPT mana aja, informasi dan sebagainya, itu memudahkan kita untuk mengetahui kan, gitu. Tapi kemudian
kita harus paham dulu nih, dia dasarnya udah kokoh nggak? Betul. Yang gitu. Seorang mahasiswa misalnya yang ingin membuat skripsinya gitu ya, terus kemudian dia serahkan pada ChatGPT misalnya, ya AI untuk menyelesaikan, kita harus pastikan dulu di kurikulum sebelumnya dia paham nggak tentang metodologi penelitian, dia paham nggak suatu konsep teori, dia paham nggak tentang bagaimana teknik statistik dan sebagainya itu. Begitu juga anak-anak gitu. Betul. Sebelum dia pegang gadgetnya, sensori tubuhnya ini sudah tersimulasi dengan cukup gak gitu? Sudah nggak dia berjalan ketika balitanya itu pada saat tahap-tahap dia mulai berjalan itu seluruh sensorinya tersimulasi, kulitnya menyentuh dengan semua sensasi alam, kakinya menyentuh pasir, menyentuh batu gitu. Jadi nggak boleh loncat gitu ya. Dia harus lewatin proses itu ya. Artinya kembali lagi dengan kebijakan pemerintah kita misalnya, concern terkait batasan itu penting, batasan usia penting. Dan saya yakin pemerintah dan negara Indonesia ini punya kok para ahli yang concern dan bisa memberikan saran terkait kebijakan batasan usia. Betul. Ya kan konteksnya kan perlindungan anak juga. Betul, perlindungan anak dan termasuk juga kalau ada masalah harus intervensi sekalian. Betul. Gitu. Karena kan saya pernah baca juga ketika seorang tua nih ngasih gadget ke anak tanpa edukasi, tanpa batasan yang jelas, tuh sama aja dia you opening the doors to hell, dia bilang gitu. Saya bilang dia kasih pisau tulisannya itu. ini banget, kira-kira begitu kan, karena dengan gadget itu dia bisa kemana aja. Benar, betul. Beda dengan zaman saya. Benar. Ya kan? Kita. Saya mau bilang kita tadi nggak enak, ya kan? Iya kan? Nggak enak. Ya kalau cuman keluar pagar ya cuman muter komplek aja lah gitu. Anak sekarang dia punya satu pintu yang tidak ada batasnya dan aksesnya kemana aja oke. Mau porn, ayo. Games, ayo. Film, ayo. Apapun itulah gitu ya kan gitu. Dan saya berharap gitu ya dengan adanya PP Tunas itu juga untuk keluarga Indonesia, orang tua itu jadi aware juga gitu. Iya ya. Kemarin lihat berita mungkin waktu Australia ngeluarin, Brazil ngeluarin, Amerika ngeluarin, lebay ini orang barat misalnya gitu ya. Tahu sekarang pemerintah kita ngeluarin juga aturan itu. Nah, berarti kan wah, this is something, wah ini benar berarti adanya. Berarti saya harus memperhatikan nih anak gitu. Benar. Kan tujuan juga kita mau menstimulan keluarga Indonesia mencari tahu. Oke, saya punya anak nih, 8 tahun nih, kalau nggak megang gadget nih diambil aja. Udah nangis. Misalnya gitu ya, cranky gitu ya. Nah, kan dengan kita berbagi ini kan harapannya keluarga juga bisa lebih aware. Betul. Gitu ya. Oke, jangan sampai terjadi. Iya. Gitu ya. Kayak yang di mana tuh kemarin saya lihat berita 2 tahun yang lalu apa? Dimasukin di rumah sakit jiwa di Bandung apa di mana tuh? Anak-anak yang main banyak games online itu ya kan? Nah, pastinya kan orang tua tidak berencana itu terjadi kan gitu ya. Cuman karena kontrolnya nggak ada. Nah, gitu. Ya kita harus bikin cerdas. Betul, itu keluarga Indonesia. Iya, itu dia. Tujuannya kan gitu ya. Harus tuh. Itu terlalu jauh lah. Nah, ini balik lagi, brain rot ini kan nantinya bisa lari ke situ. Kalau tidak diatasi, semakin terikat dengan gadget kan ini jadi sesuatu yang mana ya? Berdampak. Gitu. Dan panjang dampaknya. Iya, dan panjang. Nah, kalau misalnya gini. Kalaupun sudah berdampak dan lain-lain, oke. Misalnya cari psikolog, tapi untuk mencegahnya nih, apa yang kira-kira orang tua bisa lakukan menurut Ibu Tia? Pertama misalnya? Ya, kalau kita bicara pencegahan kan, orang tua juga harus tahu ya. Orang tua mudah-mudahan keluarga Indonesia yang menyaksikan ini teredukasi bahwa memang kita memberikan kecanggihan digital kepada anak kita dengan tujuan yang niat baik awalnya gitu. Tapi ada dampak dan efek yang mungkin sekali akan menjadikan anak kita menjadi sosok yang kemudian tidak optimal dalam perkembangannya kan gitu. Oleh karenanya kontrol tetap harus ada. Kesediaan orang tua untuk kontrol tetap harus ada gitu. Dan memberikan batasan sesuai usia juga gitu. Kalau memang anaknya masih balita, sebaiknya karena di situ masa emas, stimulasinya sensori semua. Nggak usah deh kasih digital kamera, handphone full kamera segala macam. Walaupun terus terang sebenarnya banyak ya. Saya juga melihat. Tapi kalau gitu batasi, ini udah tahu nih sekarang. Kalaupun anaknya nangis,
marah, emosi, ayo kita alihkan ke yang lain. Betul, Kita betul. kasih mereka, bujuk mereka, ajak mereka bermain, karena sebenarnya yang mereka butuhkan itu gitu. Dan tinggal kesediaan waktu, energi orang tua untuk melakukannya. Iya. Bukan nggak bisa sebenarnya, bisa gitu. Cuma memang lelah aja Iya. sebagai orang tua. Tapi kan orang tua memang suatu pekerjaan yang menurut saya nggak pernah bisa berhenti, nggak bisa cuti gitu. Beda dengan wajib sudah. beda kan dengan pekerjaan kita di kantor. Betul. Itu satu. Terus yang berikutnya, karena kita tahu bahwa perkembangan anak sesuai usia itu menyebabkan kita juga bisa dan harus memberikan batasan, maka kemudian tambah pengetahuan kita tentang berapa jam idealnya screen time-nya. Ya, kan terakhir gitu. saya ingat Ibu Tia sampaikan apa? 2 Terbaru tuh hours lah. 2 jam 2, misalnya. 3, 5 Ya. maksimal depends on the usia kan gitu. Sejam, ntar sore sejam lagi udah. Iya. Gitu. Terus 3 jam paling lama lah. variasikan dengan aktivitas lain yang Betul. ya melihat, menyaksikan yang segar-segar hijau, Iya, karena iya, kan stimulasi mata Betul, juga betul, gitu. Iya. Nah, kemudian ajak mereka untuk banyak beraktivitas fisik sebenarnya gitu. Jadi karena waktu sekolah itu mereka penuh dengan tekanan, stres ya, maka di luar sekolah, ketika di rumah, kenapa tidak aktivitas-aktivitas fisik, aktivitas-aktivitas yang membutuhkan interaksi dengan orang banyak itu dilakukan bersama anak gitu. Lalu juga adalah biasakan tidak tidur bersama handphone. Oh iya. Kan gitu. Iya, Kalau betul, anak-anak betul. ya Iya, gitu. Apalagi kan kita bicara bagaimana orang tua mencoba untuk memproteksi anaknya agar tidak kemudian terdapat dengan brain rot. Dan bicara brain rot ini bicara tentang konten, ya kan? Iya, kontennya, konten receh, ya, konten yang tidak berkualitas, maka kita harus pastikan juga kontennya seperti apa yang mereka simak gitu. Sehingga membuat kita juga membantu anak-anak ini memilih konten-konten yang bisa mereka nikmati. Gitu. Handphone tetap perlu ada di tangan si orang tua. Sehingga ketika mereka mau menggunakannya atas izin dan sepengetahuan orang tua. Seperti itu. Jadi memang kita biasain ya. Jadi sebelum dia dapat kepercayaan punya gadget sendiri, let's say sesuai peraturan 13 tahun itu, memang dia udah tahu batasannya. Betul. Ya, artinya kan gini ya. Pola asuh orang tua saat ini beda dengan pola asuh orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu yang penting punya pola asuh yang sudah ada diinstal, kemampuan dia mengajarkan calistung sama anak misalnya. Baca tulis hitung. Sekarang orang tua sekarang berarti nggak cuma hanya bisa calistung, dia harus mampu juga punya skill melatih anaknya menggunakan gadget secara aman gitu kira-kira ya. Padahal sebenarnya anaknya bisa lebih canggih ya dari Iya, gitu. Tapi itulah gambaran beratnya menjadi orang tua di zaman saat ini betul. Sehingga menjadi orang tua sebaiknya juga harus cerdas gitu. Banyak cari tahu. Banyak gitu cari ya? tahu, cerdas. Iya. Literasinya juga ditingkatkan gitu ya. Karena keterampilan nambah lagi tuh. Saya baru ini juga nih. Iya, kalau dulu orang tuh cuman yang penting calistung cukup. Ajarin sholat gereja sekolah minggu cukup. Ini ada skill lagi tambahan nih. Selain ibadah, baca tulis hitung, cara makan, cara mandi, cara pakai gadget seperti ini. Betul. Konten ini nih tidak baik. Ini tak payah tonton. Kamu nonton ini, itu. tonton ini gitu berarti ya. Berarti orang tua harus ngawal di situ ya. Ngawal di situ. Bukan anak megang gadget, asik sendiri. Orang tuanya sih emang sebelahnya, tapi asik sendiri juga. Jadi ibu saya dorong cerewet aja. Iya. Saya dorong ibu-ibu yang selama ini nggak enggan cerewet aja. Gitu. Walaupun anak ataupun ayah misalnya, ibu kok cerewet banget. Tapi nanti mereka akan tahu kok bahwa benar kok yang disampaikan oleh ibunya gitu. Tinggal kan nanti kita juga jangan melupakan untuk memberikan kasih sayang, kehangatan gitu. Betul. Jadi biarpun cerewet tapi tetap dikangenin. Iya, betul. Iya, kayak saya ikut waktu ada pelatihan UNODC kan juga gitu. Kita dilatih mengajarkan ke orang tua, misalnya ketika mau meminta nih. Jadi kerangka berpikirnya bukan melarang lagi, meminta anak untuk menghentikan penggunaannya. Kalau biasanya orang tua juga jangan pegang handphone. Dan orang tua tuh banyak mengakui, iya pak, memang iya. Pantas anak saya ngelawan, iya. Betul. Jadi sambil megang handphone. Sambil ngelarang. Tapi orang tua tetap melakukan aktivitas yang dilarang tadi. Jadi role modelingnya harus jalan ternyata. Handphonenya taruh dulu.
baru dia tegur anaknya. Jadi merasa ya bahwa Emang agak rempong ya, tapi mau nggak mau, iya. karena orang tuanya juga harus kontrol Betul, diri gitu, betul. mengontrol diri, membatasi Betul. perilakunya karena itu yang mau diminta kepada anak untuk Iya, lakukan. persis. Betul, role Iya, modelnya iya. sebagai role modelingnya ya. model. Jadi nggak boleh tiktokan, tapi maknya tiktokan, ya Iya. kan? Negur anak sambil dia ya gitu ya kan? TikTok kan bisa juga jadi alat ya Iya, iya, untuk iya, mendekatkan Betul, antara orang tua betul, sama anak. betul. Bisa, Iya, tapi iya. ketika kemudian kita pengen untuk menertibkan dia, ya toh, untuk tidak full Iya. 24 jam TikTokan, maka kita juga harus melakukan hal yang sama Betul. kan gitu. Iya Role itu dia. model. Iya, role modelingnya juga ternyata penting. Oh iya ya gitu. Jadi waktu kita melatih beberapa keluarga itu, mereka pada sadar juga gitu. Iya, kadang-kadang kita meminta mereka menghentikan, tapi kita sambil Lakukannya. lakukannya gitu ya. Ibunya ngomel, bapaknya di ujung. Udah lah ma, Sama biarin aja juga sejam ya. lagi kasih udah. Tapi bapaknya sambil begini gitu Gak ya bisa kan. itu bro. Ya, ternyata tuh keliru. Iya, Itu harus ayah dirubah. dan ibu harus satu. Harus sama. Ayah ibu harus satu. Persis. Aturan satu Ya. suara kalau Ya. berhadapan dengan anak. Betul, betul. Untuk meminimalisir kemungkinan anak Betul. lari ke ayahnya, lari Iya, ke iya, ibunya iya, iya, mendapatkan iya, iya. sesuatu gitu. Iya, dan itu udah nggak bisa. Kalau dulu kan orang tua mungkin ada ya, pakai pola asuh ada good cup, bad cup misalnya. Nggak bisa. Sama. Sekarang ternyata, Peranannya harus sama. iya, semua. dan sekarang ternyata tuh benar-benar udah nggak bisa karena ada digital ini. Iya. Parent Gitu. itu tim. Iya, Orang tua itu betul. tim. Nggak bisa yang satu itu berperan sebagai angel, yang Iya, satu iya. sebagai devil, Iya, itu iya, iya. tidak. Iya, iya, iya. Dan kalau misalnya kita bingung suatu waktu ya, saya sebagai ibu misalnya bingung, nanti harus memutuskan apa ya untuk anak kita meminta sesuatu, saya akan sampaikan bahwa tar dulu mami akan diskusi dengan bapak gitu sama papi supaya ini seperti apa Iya, keputusannya. iya, iya. Nah kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya. jangan sampai kita dipecah belah juga sama anak ya. Oh iya, betul, betul, betul. Karena dia memang manipulatifnya punya. Pinter. Itu manusia memang punya sifat itu Bener. gitu ya kan. Tinggal dipertajamnya seperti apa, Iya. positifkah, negatifkah gitu ya. 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 Jadi brain rot itu membuat kita sadar bahwa konten yang disajikan di media sosial menjadikan itu akan bisa sangat mempengaruhi kondisi mental maupun intelektual seseorang. Oke. Dan kalau kita bicara anak, maka sebagai individu-individu muda yang terus berkembang, kemampuan dan kognitifnya juga terus berkembang, masih berkembang, Ya. maka sangat penting buat kita memperhatikan konten yang disajikan di hadapan mereka. Betul. Begitu. Betul. Salah satu upaya kita sebagai orang tua ya tadi yang saya sebutkan, kita pastikan bahwa mereka mendapatkan mereka masih bisa mendapatkan media sosialnya, terakses media sosialnya tapi dengan pembatasan. Betul. Konten yang diterima sama mereka perlu kita tahu apa Ya, saja. kita ikut gitu. filtering itu ya. Ikut filtering, Iya, iya, ikut iya, iya. kontrol. Kemudian mereka juga harus dipastikan tetap punya kegiatan-kegiatan aktivitas Betul, fisik, betul. ya, karena mereka berada dalam tahapan perkembangan di mana seluruh sensorinya itu harus terstimulasi, Betul. ya. Jadi tidak cuma satu saja yang dominan, tapi seluruh tubuhnya, karena kesehatan fisiknya juga penting, mempengaruhi kondisi mentalnya juga, gitu. Kemampuan skill interaksi sosialnya juga tetap. Jadi ketika ada di rumah jangan dibiarkan hanya dalam rumah saja atau di Betul. dalam kamar saja. Betul. Ajak mereka berinteraksi karena skill berinteraksi sosial kan juga Betul. yang dibutuhkan di masa depannya. Betul. Nah, handphone sebaiknya tidak bersama mereka ketika tidur Iya, gitu. iya. Kembalikan kepada orang tua karena bagaimanapun orang tua harus kontrol itu. Jadi pelibatan orang tua ya. Oke. Jadi gitu. PR-nya nambah lagi nih. Satu lagi, bro. PR-nya nambah lagi. Satu lagi, parentsnya juga jadi role model. Iya itu dia. Jadi PR-nya nambah nih. Tidak bisa hanya ngeluarin satu kebijakan dalam keluarga. Kamu nggak boleh pakai. Tapi papa mama sah-sah saja pakai, gitu ya. Jadi memang role modeling harus jalan. Ketika memang kita lagi bersama, ya semua tidak menggunakan gadget gitu ya. Maksudnya Bisa. saling bisa membatasi. Kesepakatan. Ya gitu. Oke. Baik, menarik nih Ibu Tia. Maksudnya untuk keluarga Indonesia ya semoga gambarannya gitu ya. Secara umum dapat brain rot itu nyata, tidak hanya terjadi di orang dewasa, Bisa. tapi di anak pun Bisa terjadi. bisa terjadi. Dan masalahnya kalau di anak ini bisa mengganggu
masa tumbuh kembangnya. Benar. Kalau di saya ini kan kalau di adiksi misalnya gitu ya, otak selesai bertumbuh tuh rata-rata umur 20 tahun. Sehingga diintervensi oleh satu perilaku atau zat tertentu ini mengganggu pertumbuhannya. Nah, jadi untuk orang tua dari keluarga Indonesia gitu ya, bukan menakut-nakuti tidak, tetapi kita mencoba mengajak untuk menjadi orang tua yang lebih smart gitu ya Bu ya. Betul, Banyak cari cerdas. tahu karena orang tua these days ini nggak bisa kayak orang tua saya zaman dulu. Beda karena Ya, situasi situasinya beda ya. Digital ini cukup masif gitu ya, menyerang anak-anak kita dalam tanda kutip. Sehingga orang tua pun harus mampu lebih bijak. Benar. Bijak ya, memfilter tadi Ibu bilang selain memberikan batasan waktu, bijak juga memfilter konten mana yang boleh tidak. Kalaupun nonton YouTube mana yang boleh tidak, dan mungkin awalnya harus ikut mengawal. Ada sebelahnya kan. Betul. Kita piping juga nih apa yang Iya. ditonton gitu kira-kira Gak apa-apa ya. kita jadi kepo. Iya nggak apa-apa. Orang tua kepo nggak Ya, apa-apa. untuk Harus. anak, ya untuk anak sendiri. Daripada Oke. terjerat. Betul. anak Baik. Kita. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih. Menarik ya. Terima kasih juga nih Komnas TV Anak selalu memberikan kita ruang ya Iya, untuk mengedukasi, memberi ya. informasi. Ya, untuk berbagi pengetahuan. Mungkin Bu Tia punya pesan penutup? Ada? Keluarga Indonesia saat ini ketika kita berada di ruang perkembangan digital yang sangat masif, kita harus tahu sebagai orang tua kita memang memiliki tantangannya sendiri yang berbeda dibandingkan tantangan sebelumnya. Satu fenomena yang terjadi yang dikhawatirkan muncul adanya brain rot, itu menjadikan kita perlu waspada dengan apa yang dinikmati, konten yang dihadirkan di media sosial anak-anak kita. Kita tahu bahwa ada positive side dari media sosial, tapi ada juga dark side-nya yang mungkin perlu kita waspadai. Mudah-mudahan dengan informasi ini, literasi yang disampaikan, edukasi yang diberikan, itu memberikan insight dan kemudian awareness terkait masalah ini. Siapa lagi yang bisa melindungi keluarga kalau tidak kita sendiri? Begitu. Mantap. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di sesi Pas Asih berikutnya. Terima kasih.